Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match ya untuk 4 pertandingan langsung, karena di pertandingan kemarin di hari Jumat ketika Bali United, PSM Makassar, PSS Sleman bermain, saya nggak bisa langsung buat video review ya karena ada sedikit kegiatan di luar kota. Jadi di pertandingan ini ada juga Persebaya Surabaya ya lawan Persija Jakarta tadi imbang 1-1. Jadi kita langsung aja bahas dari 4 tim ini. Untuk Bali United dulu ya, yang imbang lawan Dewa United, ya ini saya bilang sangat disayangkan ya, karena Bali United sebetulnya ketika menghadapi Dewa United, seperti di preview kemarin, saya mengatakan kalau sebetulnya Bali United nggak terlalu banyak masalah. Tapi ternyata di pertandingan kemarin, selain faktor lapangan ya, kalau menurut saya yang kurang mendukung di babak pertama, sebetulnya Bali United sudah unggul dulu golnya dari Eber Besa, ya itu golnya cukup bagus, seperti gol Berbesa ke gawang Stallion ya di AFC kalau nggak salah. Ya, jadi Bali United membuktikan kalau memang transisi penyerangan, transisi pertahanan itu cukup bagus. Tapi ketika di babak kedua harus kecolongan ya dari golnya Septian Bagaskara, Nufiandani ya, itu memang membuktikan yang dibutuhkan oleh Bali United menurut saya adalah masalah kill the game. Ini yang berapa kali saya lihat ya untuk Bali United, di luar dari masalah konsistensi permainannya, tapi Bali United ini masih belum bisa kill the game pertandingan. Mungkin di pertandingan terakhir Bali United selalu menang, tapi kalau dilihat dari kemenangan Bali United, ini skornya hampir tipis-tipis semua. Ya, lawan Arema kemarin tipis, lalu lawan Madura United juga menang tipis, lalu lawan Dewa United ini juga imbang gitu loh. Artinya Bali United ini untuk masalah menciptakan gol sudah bagus. Yang berapa kali saya sering kritik ya, yaitu di sektor pertahanan. Karena sayang Bali United ketika bisa menciptakan 2 gol, 3 gol, tapi pertahanannya juga sama, kemasukan 1 gol, 2 gol. Artinya ya pertahanan Bali United ini yang perlu dievaluasi oleh Teko. Ya, jadinya Bali United seperti belum bisa memperoleh kill the game di setiap pertandingan. Kalau bertemu tim-tim yang mungkin klasemennya berbeda jauh. Ini yang disayangkan dari Bali United. Karena secara skema permainan sudah cukup bagus. Lalu kemarin lawan Dewa United, ya kalau dilihat dari berapa peluang emas ya Bali United, salah satunya dari M. Rahmat itu ya, yang berhasil keluar dari jebakan offside, lalu berusaha mencips bola, itu sudah peluang emas. Belum ada dari Jefferson. Ya, sebetulnya sayang ya kalau Bali United belum bisa memperoleh poin penuh karena ya skemanya berjalan cukup bagus, lalu peluangnya juga banyak, tapi di sektor pertahanan ya Bali United berapa kali sering kewalahan untuk menjaga Egy Maulana Fikri. Ya, Egy kemarin bermain cukup bagus dengan Ricky Kambuaya. Berapa kali Ricky Kambuaya juga positioningnya ada di mana-mana gitu ya. Nah, ini yang saya sayangkan ya. Jadi untuk Teko menurut saya hasil imbang lawan Dewa United yang penting adalah di masalah kill the game atau di sektor belakang yang mungkin belum terlihat cukup solid untuk Bali United, padahal transisi pertahanannya bagus, cuma tinggal di kualitas pemainnya aja. Kemarin Kadek Arel kan nggak dimainkan ya, jadi mungkin ada persiapan juga Bali United akan menghadapi Terengganu ya di tanggal 13 nanti hari Rabu. Ya, jadi mungkin juga ada evaluasi dari Teko untuk melakukan rotasi pemain. Cuma yang saya sayangkan intinya ya, kesimpulannya Bali United belum bisa kill the game. Ini aja paling yang saya sayangkan dari Bali United ya. Tapi is okay, semoga di pertandingan berikutnya Bali United akan bertemu Terengganu, lalu akan bertemu Persib Bandung dan nanti away ke Persik Kediri ya. Semoga Bali United bisa lebih matang lagi di sektor belakang. Yang penting faktor kill the game ini ya, semoga bisa didapatkan oleh Bali United. Lalu next ya, ada PSS Sleman yang menang ini ya, lawan Rans Nusantara. Kemarin sesuai dari preview ya, saya mengatakan kalau PSS Sleman ini skemanya sudah mulai matang. Lalu saya ingin lihat apakah pemain PSS Sleman bisa menciptakan peluang enggak. Karena sebelumnya lawan PSIS kan minim sekali peluangnya. Dan sebetulnya di pertandingan kemarin terlihat sekali ya, kalau PSS Sleman ini sangat mendominasi. Bola possession-nya cukup bagus, membangun serangannya cukup rapi, lalu ketika melakukan transisi pertahanan juga cukup cepat. Jadi saya bilang ini PSS Sleman hati-hati kalau bertemu dengan tim-tim di segmen papan atas ataupun tengah. Karena saya bilang ini PSS Sleman sudah mulai bangkit. Bangkit dari skema permainannya dulu. Ini sudah cukup konsisten. Walaupun di pertandingan ini hanya memperoleh 1 gol dari free kick-nya Bustos. Tapi perlu diingat, dari set play bola hidup, sebetulnya PSS Sleman juga ada peluang emas.
dari Riak, Elvis, lalu ya mungkin Hoki Caraka itu ada satu peluang emas ya, tapi sayang sekali. Artinya memang tinggal kembali lagi ke masalah finishing. Kalau berbicara dari skema permainan, PSS Sleman sudah bagus, apalagi penyerangannya yang saya ingin lihat, ini sudah bisa menciptakan banyak peluang. Tapi memang ya faktor finishing ini yang perlu diperbaiki oleh para pemain PSS Sleman, bukan kesalahan dari Christo ya, pelatihnya PSS Sleman, tapi lebih ke masalah finishing pemainnya sendiri. Ya, jadi mungkin ini yang perlu diperbaiki oleh PSS Sleman, tinggal di masalah finishing pemainnya sendiri di sektor depan. Kalau sektor tengah, sektor belakang sudah bagus. Di sini nggak ada Ayub ya, tim yang bermain terbukti juga skemanya tetap berjalan. Jadi yang penting untuk PSS Sleman ya filosofinya sudah berjalan cukup bagus. Jadi ketika nanti kehilangan pemain inti, saya bilang ya PSS Sleman nggak terlalu banyak bermasalah karena pondasi skema permainannya sudah ditemukan. Ya, jadi ini kemenangan yang cukup bagus untuk PSS Sleman ya. Selamat kalian mendapatkan 3 poin. Semoga di pertandingan berikutnya PSS Sleman akan bertemu dengan Persija. Wah, ini seru nih karena skema permainannya sama. Ya, nanti kita ketemu di video review selanjutnya. Ya, jadi selamat untuk PSS Sleman. Lalu next ya, ada PSM Makassar dengan Bayangkara. Di sini PSM harus berbagi poin 1 ya dengan Bayangkara sebagai tim tamu. Memang terlihat kalau PSM Makassar tidak adanya M. Arfan, lalu di sini Zé Paulo juga ditaruh sebagai starting line up. Memang terlihat kalau aliran bola dari sektor tengah PSM ini nggak terlalu berjalan. Berapa kali passing-passing long ball yang nggak efektif kembali lagi terlihat. Ya, sebetulnya di sektor pertahanan ini sudah cukup bagus PSM Makassar. Bahkan gol yang tercipta dari Brandau itu juga ada ya seperti deflection ya di sektor belakangnya PSM, bukan dari set play bola hidupnya Bayangkara. Artinya memang kalau dilihat secara 90 menit, PSM Makassar sebetulnya tampil ya memang masih belum terlihat inkonsisten, ya masih inkonsisten. Inilah yang menurut saya harus cepat diperbaiki oleh Tavares lagi. Ya, karena nggak ada M. Arfan terlihat lah kalau Zé Paulo ini seperti belum menyatu lah dengan permainan PSM Makassar. Karena kan pemain baru ada yang cepat beradaptasinya, ada yang lama beradaptasi. Nah, kalau saya bilang Zé Paulo ini cukup membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menemukan permainannya bersama Mansare atau Adilson. Ya, di sini juga beberapa kali ada kontroversi ya ketika Yuran Fernandes melakukan penalti. Itu saya lihat posisi kipernya Bayangkara FC sudah lompat dulu ya, atau sudah maju dulu sebelum Yuran menendang. Kalau pengamatan saya harusnya diulang penalti seperti itu. Lalu ketika Adilson dilanggar ya, sebetulnya itu juga keputusan wasit memberikan kartu kuning juga sedikit tanda tanya, karena itu posisi Adilson ketika nanti lewat dari pemain belakang itu langsung blind by one dengan Safik atau kipernya Bayangkara. Jadi memang keputusan-keputusan wasit di pertandingan kali ini juga cukup nggak terlalu bisa saya terima ya, atau saya bisa pahami ya. Tapi yang lebih penting untuk PSM bukan masalah dari kontroversi wasit juga, tapi yang paling penting ya Tavares harus bisa membuat skema permainan PSM lebih konsisten lagi ya. Jadi is okay, nggak masalah. Yang penting M. Arfan ini ya, kehilangan M. Arfan sangat masih terlihat. Kesimpulan saya, Zé Paulo juga belum bisa seperti beradaptasi dengan cepat dengan permainan PSM ya. Jadi ini semoga bisa menjadi evaluasi juga untuk Tavares ya. Yang penting PSM Makassar terus lakukan evaluasi ya. Jadi ini mungkin untuk PSM Makassar ya, jadi tetap semangat untuk PSM Makassar. Lalu next ya, tadi ada Persebaya Surabaya dengan Persija, ini berakhir imbang 1-1. Sesuai dari preview kemarin, Persebaya Surabaya yang saya ingin lihat adalah di evaluasinya Coach Uston, karena terakhir lawan Rans ya, saya bilang permainannya gak terlalu terlihat bagus. Sedangkan untuk Persija Jakarta ketika lawan Persita, yang saya soroti adalah di babak kedua. Karena Persija Jakarta ini kalau menurut saya penyakitnya ini di babak kedua. Lawan Persita, lawan Persebaya Surabaya juga, itu terlihat kalau Persija Jakarta gak bisa tampil konsisten ketika masuk di babak kedua. Biasanya di babak pertama, tapi ini justru Persija tampil nggak konsistennya di babak kedua. Sedangkan Persebaya Surabaya, saya melihat kalau Coach Uston ini sudah melakukan evaluasi. Karena permainan Persebaya Surabaya di babak pertama itu memang sulit berkembang. Berapa kali Persija selalu menang dalam bola possession. Tapi memang terlihat kalau Persebaya Surabaya ketika membangun serangan itu nggak seperti lawan Rans kemarin. Yang seperti terkesan terburu-buru, seperti ingin menciptakan gol cepat, tapi lebih secara slowly. Inilah yang saya ingin lihat Persebaya Surabaya permainannya seperti ini.
nggak membangun serangan secara terburu-buru. Walaupun memang di babak pertama permainan Persebaya Surabaya belum terlalu bisa berkembang. Ya, Persija Jakarta juga bisa unggul dulu, gol dari Gajos itu ya memang golnya sama seperti lawan Persita ya, itu sedikit melakukan flashing, itu gol yang cukup bagus, assist dari Hanif Syabandi ya. Lalu nggak lama kemudian Bruno bisa menciptakan gol. Inilah ciri khas dari Bruno. Kalau nanti Robson Duarte ataupun Song mengerti ya apa yang diinginkan oleh Bruno, support bola seperti apa yang diinginkan oleh Bruno, ya mungkin Bruno untuk menciptakan gol-gol seperti ini ciri khasnya itu akan lebih mudah. Cuma yang berapa kali saya kritik untuk Bruno, jangan terus-terusan mencari momen seperti ini, karena kan nggak selamanya Robson Duarte bisa melakukan passing manja. Ya, itu kan gol dari Bruno seperti biasa ciri khasnya ya, sedikit melakukan counter attack dari sektor tengah, lalu Robson memberikan passing ke Bruno dengan enak, dan Bruno langsung seperti biasa melakukan cutting inside gitu ya, dan langsung melakukan shoot. Ya, tapi is okay, nggak masalah. Bruno juga di pertandingan kali ini bermain cukup bagus, walaupun berapa kali masih terlalu lama membawa bola, tapi ada gunanya juga atau ada manfaatnya. Ketika Bruno bisa melakukan skill individu, itu bisa memancing pertahanan Persija ini 2-3 pemain ikut melakukan cover kepada Bruno. Artinya posisi dari Robson atau Henrique atau Song itu masih terlihat bebas. Ya, cuma tadi berapa kali belum sempat memberikan passing, Bruno sudah terlalu lama mendapatkan pelanggaran. Ya, tapi sebetulnya tujuannya Bruno bagus. Cuma ya sebelum tujuannya ini berhasil, sudah terjadi pelanggaran dulu. Ya, jadi untuk saya sebetulnya Persebaya Surabaya ini tampil cukup bagus, apalagi di babak kedua. Ya, Persebaya Surabaya saya bilang ini evaluasi dari Coach Uston. Ini yang saya harapkan kalau Persebaya Surabaya terus lakukan evaluasi. Adaptasi dari Robson Duarte juga sejauh ini cukup bagus. Ya, kalau dilihat Robson Duarte ini seperti Zevalente dengan Yamamoto jadi satu. Karena passingnya bagus, lalu interceptnya juga bagus. Ya, inilah yang saya bilang kalau Robson Duarte bisa langsung beradaptasi. Lalu untuk Persija Jakarta, ya memang ketika Marco Simic bermain, yang saya sayangkan adalah support kepada Marco Simic ini masih sangat minim. Padahal Marco Simic kalau dikasih bola-bola atas, itu ada satu momen bisa menang duel. Bahkan ada satu peluang emas itu ya ketika Marco Simic mendapatkan bola free, tapi masih bisa ditepis oleh Hernando Ari. Ya inilah yang saya bilang kalau ketika Marco Simic bermain itu masih minim sekali supportnya. Jadi bukan berarti Marco Simic ini pemain yang nggak dibutuhkan Persija, bukan. Tapi memang supportnya minim. Paling hanya dari Rico Simanjuntak. Bedanya dengan Persebaya Surabaya ada Henrique. Ini sering diberikan passing-passing manja. Entah Kasim Botan, entah dari Robson Duarte, dari Bruno. Walaupun memang bolanya nggak terlalu banyak yang bisa menuju langsung ke Henrique gitu ya. Tapi ya terlihatlah tadi berapa kali support yang diberikan Henrique ini sebetulnya banyak. Artinya ya skema permainan Persebaya Surabaya itu menyeluruh. Mengandalkan sektor sayap, sektor tengah, Henrique sebagai target man juga dimanfaatkan. Nah ini bedanya dengan Persija ketika memasukkan Simic justru seperti nggak memanfaatkan adanya target man yang berpostur tinggi gitu loh. Ini yang saya sayangkan dari Persija. Apalagi di babak kedua, ya Persija juga mendapatkan peluangnya hampir dari shoot-shoot keluar kotak penalti ya, yang artinya nggak terlalu bisa masuk ke pertahanan Persebaya. Ya ini membuktikan kalau pertahanan Persebaya Surabaya juga cukup bagus, walaupun memang harus kemasukan gol dari Gajos gitu. Ya, yang penting untuk Persebaya Surabaya bisa lakukan evaluasi karena sudah terlihat ini Coach Uston sudah ada evaluasi lah dari pertandingan sebelumnya lawan Rans. Tapi untuk Persija Jakarta, dari pertandingan sebelum-sebelumnya, saya melihat Thomas Doll ini seperti nggak ada evaluasi. Ya, seperti stuck aja gitu loh. Persija Jakarta seperti ya di situ-situ aja. Melakukan bola possession sudah bagus. Tapi untuk menciptakan peluang, itu masih tetap sama. Ya, masih minim. Apalagi di babak kedua ketika Marco Simic bermain. Tujuan Thomas Doll jelas. Kalau penyerangan Persija mengandalkan ya harusnya passing-passing long ball yang ditujukan kepada Marco Simic. Tapi ini juga nggak terlihat. Ya, dan ini juga Thomas Doll seperti nggak ada evaluasi kepada pemain sayapnya Persija. Kalau Marco Simic bermain, ya artinya passing-passing long ball harusnya lebih banyak dilakukan oleh pemain sayapnya Persija. Nah, ini saya belum lihat ada evaluasi dari Thomas Doll. Jadi seperti stuck aja gitu loh permainan Persija. Ya, jadi mungkin inilah kesimpulan yang saya bisa ambil dari pertandingan Persebaya Surabaya dengan Persija.
kesimpulan saya untuk Persebaya Surabaya ada evaluasi dari Coach Uston karena terlihat adanya perkembangan. Sedangkan untuk Persija Jakarta saya bilang seperti nggak ada evaluasi dari Thomas Doll. Bukan masalah pemainnya itu-itu aja, tapi ya seperti nggak bisa berkembang gitu loh permainan Persija. Ini kan tugas dari pelatih. Sedangkan Persebaya Surabaya juga sama, pemainnya juga itu-itu aja, tapi bisa berkembang. Inilah perbedaan dari kedua pelatih yang saya bisa dapatkan dari pertandingan Persebaya Surabaya dengan Persija Jakarta. Ya, jadi tetap semangat untuk kedua tim. Semoga di pertandingan berikutnya untuk Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta bisa mendapatkan poin yang lebih maksimal lagi. Ya, jadi ini aja review dari 4 pertandingan. Semoga bermanfaat. See you.